Pembunuhan disertai mutilasi kembali terjadi di Dusun Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Warga dikagetkan dengan penemuan puluhan potong jasad manusia yang tersebar di semak-semak. Petugas sempat dibuat kesulitan lantaran minimnya petunjuk. Perlahan, titik terang muncul menyusul penemuan potongan telapak tangan oleh anjing pelacak milik Polda Jatim. Namun persoalan masih mengadang lantaran kondisi sidik jari cukup rusak karena terlalu banyak sayatan. Lantas, bagaimana polisi mengungkap misteri ini? Bersama saya Prita Zega, Anda menyaksikan Benang Merah dalam edisi Jagal Mutilasi Mojokerto. Warga Pacet, Mojokerto, Jawa Timur dikagetkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di kawasan hutan Tahura, Raden Suryo, Kecamatan Pacet. Adalah Suliswanto, warga Dusun Pacet Selatan yang kali pertama menemukan potongan tubuh manusia ini. Hari itu, Sabtu 6 September 2025, sekitar pukul 10.30 pagi, Suliswanto yang tengah mencari rumput untuk pakan ternaknya tanpa sengaja menemukan beberapa potongan daging dan telapak kaki sebelah kiri. Usai melaporkan temuan ini ke pihak berwajib, petugas dari Satreskrim Polres Mojokerto dan Polsek Pacet dibantu sejumlah relawan bergegas menyisir ke lokasi. Lokasi penyisiran difokuskan di sisi kiri jalur Pacet Cangar, sekitar 1 km di atas tikungan Gotekan. Setengah 11, saya kan cari rumput di bawah gitu, cari rumput. Baru saya menemukan daging sedikit. Terus saya ngari terus, jadi sampai arah timur jarak 1-2 meteran, saya menemukan kaki, potongan kaki pendek gitu loh. Lagi di bawah, ya telapak kaki bawah. Gitu loh. Awalnya daging? Iya, awalnya daging. Kemudian setelah menemukan itu gimana, Pak? Kemudian saya melaporkan ke Mas Sinyo kan seorang relawan. Saya melaporkan, lalu Mas Sinyo lapor ke Polsek. Satreskrim Polres Mojokerto mendapatkan informasi ada warga sini, warga Pacet yang menemukan potongan kaki manusia, sehingga melaporkan kepada pihak kami, langsung kami ke TKP melaksanakan olah TKP. Hasil penyisiran siang itu, polisi menemukan lebih dari 60 potongan jasad manusia yang berceceran di semak-semak. Potongan-potongan ini berupa jaringan otot, lemak, kulit kepala, hingga rambut. Rata-rata, ukuran potongan tubuh manusia yang ditemukan ini yakni 17 x 17 cm. Potongan yang ditemukan cukup banyak, ukurannya variatif, tapi tidak ada ukuran besar gitu, tidak ada. Dan potongan-potongan ini sulit untuk kita identifikasikan karena tidak ada kami menemukan tulang, kecuali kaki kiri. Kalau yang lain itu hanya potongan-potongan daging dengan ukuran yang variatif dan jumlahnya banyak, puluhan. Tahap awal pencarian, polisi belum mendapatkan keyakinan cukup seputar identitas korban maupun penyebab kematiannya. Polisi kesulitan sebab potongan tubuh yang ditemukan saat itu hanya berupa potongan daging tanpa tulang. Tapi yang jelas, ada aroma tak beres di balik rangkaian temuan ini. Untuk sampai dengan saat ini saya tidak bisa memastikan identitas daripada korban seperti apa. Apakah laki atau perempuan kita tidak bisa memastikan, umur berapa kita tidak bisa memastikan, dan juga dugaan-dugaan terkait proses, baik itu proses kematian, proses kenapa ada ditemukan potongan tubuh di sini, kita tidak dapat memastikan. Memahami keterbatasan, Polres Mojokerto lantas berkoordinasi dengan pihak Polda Jawa Timur agar menerjunkan anjing pelacak. Bantuan anjing pelacak diperlukan mengingat area sebaran potongan tubuh tersebut cukup luas dan sulit.
Polres Mojokerto meminta anjing pelacak diterjunkan ke TKP sekitar pukul 3:15 sore waktu setempat. Ini suatu pengambilan keputusan yang cukup spontan dan juga cukup inisiatif yang tiba-tiba muncul di lapangan, karena saya pada saat itu setelah ada laporan dari masyarakat kepada kami pihak polisian, saya kemudian langsung segera olah TKP bersama dengan tim, melihat kondisi lapangan yang begitu curam. Kondisi di jurang, saya melakukan penyisiran dengan puluhan orang, namun saya menilai pada saat itu proses pencarian penyisiran tidak maksimal, sehingga saya masih meyakini bahwa ada potongan-potongan ini yang tidak bisa dan belum kita temukan. Dengan menggunakan sampel potongan tubuh manusia yang ditemukan di TKP, Katie, begitu nama anjing pelacak ini, kemudian diarahkan untuk mencari jejak. 3 kali melakukan pencarian, Katie akhirnya berhenti di satu lokasi yang cukup curam. Metode manusia melakukan itu pergerakannya ini monoton. Dalam artian saya menugaskan seseorang, kamu bergerak lurus ke sana. Ya tugasnya dia adalah bergerak lurus ke sana. Begitupun dengan lainnya. Namun untuk anjing pelacak ini karena mungkin dia pun memiliki kemampuan khusus, dilatih khusus ketika dia diberikan pancingan berupa aroma daripada apa yang harus dia cari, sehingga ketika anjing ini diterjunkan ke TKP, dia bergerak berdasarkan instingnya sebagai seekor hewan, sehingga dia bergerak mungkin mendasari daripada indera penciumannya, sehingga akhirnya langsung menuju ke titik yang ada jejak atau ada aroma daripada potongan-potongan tersebut. Di antara puluhan potongan jasad manusia yang ditemukan, penemuan telapak tangan oleh anjing pelacak milik Polda Jawa Timur tersebut menyuguhkan petunjuk awal munculnya titik terang. Meski begitu, kondisi ibu jari dan jari tengah yang disebut rusak karena banyak sayatan menjadi tantangan tersendiri bagi petugas mengungkap identitas korban. Teka-teki di balik penemuan potongan jasad manusia di Mojokerto, Jawa Timur menjumpai titik terang begitu polisi menemukan telapak tangan korban. Potongan telapak tangan tersebut segera dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Namun polisi dipaksa bekerja ekstra keras lantaran kondisi sidik jari mengalami kerusakan serius. Sabtu 6 September 2025, polisi dibantu relawan dan warga mengerahkan segala upaya mencari sebanyak mungkin potongan jasad manusia yang tercecer di semak-semak di wilayah Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Menyadari keterbatasan yang ada, Polres Mojokerto kemudian meminta bantuan Polda Jawa Timur agar menerjunkan anjing pelacak. Sore hari, unit Satwa K9 Polda Jatim menurunkan anjing pelacaknya. Katie, begitu anjing betina jenis Labrador umur 6 tahun ini dinamai. Berbekal sampel potongan tubuh manusia yang ditemukan di tempat kejadian perkara, anjing pelacak itu kemudian diarahkan untuk mencari jejak. 3 kali melakukan pencarian, isyarat Katie kemudian tertuju di sebuah lokasi yang curam. Disitulah ditemukan telapak tangan korban. Dugaan bahwa potongan jasad manusia ini sebagai korban pembunuhan semakin kuat. Saat itu polisi mengamankan setidaknya 76 potongan tubuh manusia. Kita membiarkan tim beserta anjing pelacaknya melakukan penyisiran, ditemukan potongan tubuh lagi, sampai akhirnya menemukan tangan. Itu anjing ini bergerak secara
instingnya seekor hewan, insting hewan memang dia bergerak random, tidak secara sistematis lah bahasa gitu ya. Dia suka dia lah mau di lapangan seperti apa sampai akhirnya menemukan potongan tangan tersebut. Secerca harapan untuk pengungkapan kasus pun hadir. Penemuan pergelangan tangan ini penting mengingat di situ ada sidik jari yang bisa menjadi kunci mengungkap misteri. Pun sidik jari diketahui merupakan bukti fisik yang kuat dan sulit dipalsukan. Di mata hukum, sidik jari menghadirkan keandalan tinggi dan membantu polisi tak hanya menjawab teka-teki, namun juga menegakkan keadilan. Dari uji forensik tersebutlah langsung kita bisa dengan berbagai indikatornya misalkan A, B, C, D gitu, nanti itu bisa mengkaitkan dengan ini profilnya adalah kemungkinan X gitu. Begitupun yang kasus kemarin ketika kita ada indikator A, B, C, D gitu, kita olah, kemudian muncul beberapa pilihan identitas, tapi di sana ada tingkat akurasinya. Dan yang paling tinggi tingkat akurasinya yang kemungkinan itulah identitas yang sebenarnya. Tapi dalam kasus ini persoalan kemudian muncul. Sidik jari dalam potongan telapak tangan yang ditemukan tersebut kondisinya cukup rusak karena banyaknya bekas sayatan. Apakah ini indikasi pelaku mencoba menghilangkan jejak? Bagian dari upaya yang bersangkutan memutilasi, membuang, memusnahkan, bahkan sementara masih menyimpan bagian tubuh tertentu untuk menghilangkan jejak, dan dia hendak melaksanakan kegiatan serupa seperti di Pacet menuju ke tempat-tempat lain, tapi sebelum terlaksana pasukan reserse saya yang handal berhasil menggagalkan peristiwa tersebut dan berhasil mengungkap pelaku keji tersebut. Tapi polisi juga tak kalah akal. Mereka memiliki yang dikenal dengan sebutan MAMBIS, singkatan dari Mobile Automatic Multi-Biometric Identification. Ringkasnya, alat canggih milik unit Inafis Polri ini berfungsi mengidentifikasi identitas seseorang secara cepat dan akurat melalui data biometrik serupa sidik jari atau iris mata. Mengingat peruntukannya di lapangan, alat ini dirancang dapat digunakan di berbagai lokasi, termasuk di tempat kejadian perkara untuk mengidentifikasi korban. Begitu data ini diperoleh, polisi dapat segera mencocokkannya dengan data pada basis data KTP elektronik secara real time atau waktu nyata. Iya betul, itu kalau disampaikan itu sudah rusak betul, karena memang kondisinya ditemukan dalam kondisi yang sudah rusak. Namun ini hal yang teknis banget ya, tim kami dari pihak Inafis atau identifikasi Satreskrim Polres Mojokerto itu memiliki keahlian untuk bisa mengolah daripada petunjuk yang ada, tidak serta-merta petunjuk itu diolah secara mentah, namun kita pun melakukan beberapa rangkaian teknis secara saintifik dan juga dengan mengkolaborasikan dengan ilmu kimia yang telah dipelajari oleh mereka, sehingga dari apa yang ditemukan itu bisa digunakan untuk proses identifikasi. Hasil identifikasi korban merupakan seorang perempuan berumur sekitar 25 tahun asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ketika itu polisi juga segera menghubungi keluarga korban. Dari sini didapat informasi bahwa korban tinggal bersama kekasihnya di Surabaya. Pada saat jam 7 malam itu kita sudah meyakini tingkat akurasi sudah 80%. Jadi itu yang menjadi patokan kepolisian untuk menindaklanjuti, walaupun kita masih ada kemungkinan salah. Makanya kita tetap harus cek kembali ke lapangan, kita harus segera datangi keberadaan atau alamat daripada keluarga korban, sehingga kita bisa memastikan apakah identitas tersebut betul korban atau tidak. Pendalaman kasus kemudian mengungkap korban diketahui menjalin asmara dengan teman satu kampusnya dan telah berjalan selama 5 tahun. Tapi mengapa kisah asmara itu kemudian justru berakhir tragis?
Misteri siapa jati diri seseorang yang menjadi korban pembunuhan disertai mutilasi akhirnya terungkap lewat penemuan telapak tangan. Adalah Tiara Angelina Saraswati, nama pemilik identitas tersebut. Ia menjadi korban kekejian kekasihnya sendiri, Alfie Maulana. Tiara dan Alfie disebut telah menjalin asmara selama 5 tahun. Sementara dalam beberapa bulan terakhir, keduanya tinggal serumah walau belum terikat pernikahan. Lantas, apa yang membuat pelaku gelap mata? Penyelidikan mendalam yang dilakukan polisi mengungkap potongan jasad manusia yang ditemukan di semak-semak di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur adalah seorang perempuan berusia sekitar 25 tahun asal Lamongan, Jawa Timur. Identifikasi ini diperoleh dari pemeriksaan sidik jari pada potongan telapak tangan dengan bantuan alat yang disebut MAMBIS. MAMBIS kependekan dari Mobile Automatic Multi Biometric Identification, yakni alat canggih untuk mengidentifikasi seseorang dengan cepat dan akurat. Data biometrik yang digunakan lazimnya berupa sidik jari atau iris mata. Dari sini kemudian terhubunglah komunikasi dengan pihak keluarga korban. Korban diketahui atas nama Tiara Angelina Saraswati. Apa namanya itu? Dari uji forensik tersebutlah langsung kita bisa dengan berbagai indikatornya misalnya A, B, C, D gitu, nanti itu bisa mengkaitkan dengan ini profilnya adalah kemungkinan X gitu. Begitupun yang kasus kemarin ketika kita ada indikator A, B, C, D gitu, kita olah, kemudian muncul beberapa pilihan identitas, tapi di sana ada tingkat akurasinya. Meski komunikasi Tiara dengan keluarganya yang tinggal di Lamongan relatif minim, namun pendalaman kasus mengungkap Tiara disebut memiliki kekasih atas nama Alfie Maulana yang tak lain adalah teman satu kampus namun berbeda jurusan. Polisi lantas mengarahkan perburuan pada Alfie Maulana. Hanya dalam tempo 14 jam, polisi pun meringkus Alfie di indekos di Jalan Raya Lidah Wetan, Lakar Santri, Surabaya, Jawa Timur sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Terhadap Alfie, polisi terpaksa melakukan tindakan terukur di kedua betisnya karena disebut melawan saat hendak diringkus. Kemanapun dia berlari, saya pastikan tugas saya adalah membuat terang perkara pidana tersebut dan menangkap pelaku. Menyusul penangkapan Alfie, polisi juga dibuat tercengang oleh temuan sebagian potongan tubuh Tiara yang disimpan di kamar indekos tersebut. Jumlah seluruh potongan jasad yang terkumpul mencapai 554 bagian. Di hadapan petugas, Alfie mengaku tega membunuh Tiara, kekasihnya, karena tak kuasa menahan emosi yang meledak. Pemicunya sepele, hanya gara-gara korban mengunci pintu indekos dari dalam saat Alfie pulang. Alhasil, Alfie pun terpaksa menunggu sekitar 1 jam hingga akhirnya dibukakan pintu. Alfie yang tersulut emosi lantas menikam Tiara di bagian leher kanan pada Ahad 31 Agustus 2025 sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Tiara pun tewas kehabisan darah. Emosi saya memuncak, Mas. Itu emosi karena apa, Bang, Mas? Karena saya udah mendem emosi dari lama, Mas. Kenapa? Alasannya apa alasannya? Masalahnya apa? Pemicunya apa, Mas? Pemicunya karena saya dikunci dari dalam, Mas. Apa tiap hari kayak gitu dikunci? Ada masalah lain? Ada banyak masalah lain, Mas. Yang paling parah apa, Mas? Puncaknya karena dikunci dari dalam ini, Mas. Dikunci ini. Banyak masalah, Mas. Kemudian anaknya sering temperamen atas masalah kecil, Mas. Bahwasannya yang bersangkutan pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan. Jadi dia pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan pada suatu ketika dalam momen kegiatan di mana dibutuhkan jagal hewan tersebut, dan dia pernah bekerja tersebut.
Adapun yang melatar belakangnya dia melakukan tersebut adalah kekesalan yang berlebihan dengan omelan seorang korban, dengan tuntutan ekonomi yang tentunya semua ini diawali dari kehidupan suami istri yang belum sah, sehingga berlarut-larut sampai dengan peristiwa yang terjadi. Yang dia gunakan untuk menusuk adalah pisau. Yang dia gunakan untuk memecah-mecah tulang adalah pisau besar, dan yang dia gunakan untuk memotong bagian tubuh yang tidak bisa digunakan dengan pisau adalah dengan alat ini, dan dia memecahkan bagian-bagian kepala dengan menggunakan palu. Ini semua adalah serangkaian alat bukti yang bisa kita dapati di TKP. Memicu pertanyaan, sedendam apa Alfi kepada Tiara hingga tak hanya tega menghabisi, tapi juga sampai hati memutilasi kekasihnya ini menjadi ratusan bagian kecil-kecil? Ataukah ada alasan lain yang membuat Alfi seakan gelap mata? Ini adalah potongan tulang, teman-teman sekalian. Kalau saudara tadi menanyakan berapa potongan tubuh, saya sampaikan tulangnya dipotong-potong sampai ratusan. Dan tugas saya adalah mengungkap perkara tersebut dan memastikan pelaku bekerja seorang diri. Dia melaksanakan eksekusinya di malam hari di kamar mandi tempat kos-kosan yang bersangkutan. Kalau kami di psikologi forensik untuk bisa memahami betul terkait tindakan kriminalitas, tentu yang menjadi gold standar adalah melakukan evaluasi terhadap pelaku atau tersangka, begitu ya. Kenapa begitu? Karena psikologi itu adalah ilmu tentang perilaku individu, di mana secara konseptual perilaku individu itu akan sangat unik, tergantung dari perilaku sehari-hari dan juga berkaitan dengan proses dia bersama lingkungannya. Sehingga itulah yang perlu dipahami terkait penghayatannya untuk memastikan apakah tindakan itu terkait dengan sadistis atau terkait dengan kondisi emosi, atau tadi seperti yang disampaikan bahwa itu adalah upaya untuk menghilangkan jejak. Akibat perbuatan sadisnya ini, Alfi Maulana dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman berat. Alfi dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman paling tinggi pidana mati atau penjara seumur hidup. Kemungkinan berikutnya kurungan selama 20 tahun. Alvin Maulana, tersangka pembunuhan dan mutilasi terhadap kekasihnya, Tiara Angelina Saraswati, dijerat dengan pasal berlapis 338 dan 340 KUHP. Ancaman hukumannya serius, mulai dari kurungan paling lama 15 tahun, kemudian 20 tahun, seumur hidup, hingga tertinggi hukuman mati. Bahkan, ada pula suara berhembus mengusulkan agar Alfi juga dijerat pasal 339 KUHP dengan maksud agar yang bersangkutan jangan sampai lolos sama sekali dari jerat hukum. Tersangka kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap kekasihnya, Alfi Maulana, dijerat dengan pasal berlapis, termasuk pasal pembunuhan berencana. Polisi menjerat Alfi dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ancaman hukuman paling tinggi dari pasal ini yaitu 15 tahun penjara. Selain itu, polisi juga mengenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman paling tinggi, hukuman mati. Kemungkinan lain ancaman kurungan seumur hidup atau bisa jadi juga penjara dengan waktu tertentu paling lama 20 tahun. Meski begitu, penegak hukum tampaknya cenderung mengarahkan perbuatan sadis Alfi pada pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana. Dalihnya, tersangka diduga kuat telah menyiapkan rencana sebelum menghabisi nyawa kekasihnya tersebut. Pasalnya sementara tetap karena itu sudah merupakan pasal di KUHP yang dengar ancaman hukuman maksimal. Pasal berapa teman?
340 korban. Untuk hukumannya, hukuman apa hukumannya? Hukuman maksimal ancamannya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Polisi pun menganalisis hasil pemeriksaan terhadap Alfi dalam kerangka teori kriminologi. Alfi disebut mengalami kondisi anomi, yaitu kondisi psikologis yang mendorongnya berbuat dehumanisasi atau menghapus sisi kemanusiaan diri dan korban. Diduga tindakan mutilasi yang dilakukan Alfi terpicu tindakan sebelumnya, yaitu akibat pembunuhan yang dilakukannya. Sisi psikologis Alfi jadi terguncang hebat. Alhasil, pelaku sedapat mungkin berusaha menghilangkan jejak dan barang bukti yang membuatnya gelap mata hingga tega memperlakukan korban yang dibunuhnya secara keji, jauh dari nilai-nilai manusiawi. Perbuatan kriminal itu juga berkaitan dengan respon atas tekanan emosi, stres atau frustasi. Nah, tentu hal-hal ini kan perlu sesuatu yang dievaluasi secara mendalam ya. Kalau kita memang betul-betul ingin memahami gitu, tersangka ini apakah berkaitan tanda kutip lebih pada kondisi persepsi atau perilaku dehumanisasi, anomi, atau ada proses-proses frustasi, agresif yang tidak terkontrol yang kemudian menjadi hal-hal yang terlibat dalam perbuatan tersebut begitu. Perilaku sadis yang diperbuat Alfi bahkan berlanjut usai ia memutilasi Tiara menjadi ratusan bagian. Alfi membuang potongan-potongan tubuh Tiara dengan cara di luar nalar manusia normal yang masih memiliki hati. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan layaknya membuang kotoran. Sambil berjalan dibuang dan dilempar. Tapi ingat, tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan bekas. Ditaruh di dalam tas, bahkan dibuang dicecer. Ini tas yang digunakan untuk taruh sambil jalan dibuang, sambil jalan dibuang, sambil jalan dibuang. Dan ini tas yang dia gunakan untuk membawa potongan-potongan tubuh korban tersebut. Jadi ada beberapa hal, faktor lain yang menyebabkan pelaku ini sampai memutilasi sedemikian banyaknya ya, menjadi sekian ratus gitu. Yang pertama itu juga tidak lepas dari keinginan untuk menghilangkan identitas korban. Ya. Yang kedua juga bisa jadi itu mengurangi trauma atau stres si pelaku itu sendiri. Setelah pasal 338 dan 340 KUHP digunakan untuk menjerat Alfi, kini sejumlah kalangan turut menyuarakan agar Alfi dijerat dengan pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindakan pidana lain yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Tujuan tertentu di sini diantaranya melarikan diri atau melepaskan diri dari hukuman saat tertangkap tangan. Ancaman hukuman dari pasal 339 KUHP ini juga tidak kalah serius, yaitu ancaman pidana penjara seumur hidup atau kurungan paling lama 20 tahun. Dalam kerangka bahwa tujuannya untuk memidana yang bersangkutan itu lebih berat dan pemidanaannya maksimal, tentu kita mendukung ya, karena melihat dari sifat kejahatan perbuatan yang bersangkutan, pelaku ini kepada korban sangat luar biasa, tidak manusiawi mungkin ya, kita katakan demikian ya. Alfi mengaku menyesali perbuatannya telah menghilangkan nyawa Tiara dan memperlakukan jasadnya dengan cara tak manusiawi. Sejumlah kalangan pun berpendapat, sisi psikologis yang dialami Alfi tidak dapat menjadi pembenaran untuk suatu perbuatan pidana yang teramat keji. Jerat dan ancaman hukum berat pantas untuk pelaku, kendati semua ini bakal bergantung pada proses persidangan. Bahwa orang-orang yang tidak biasa berinteraksi sosial misalnya, atau dia tidak memahami terkait dengan bagaimana konteks individu dalam masyarakat, itu memiliki faktor resiko gitu ya, bahwa dia tidak bisa memahami tentang adanya individu lain, tentang bagaimana menghargai individu lain misalnya. Kalau kita bertanya apakah ada karakter tertentu,
Lagi-lagi kalau dari perspektif psikologis ya, kami sangat melihat bahwa individu itu atau manusia itu punya proses individual. Jadi bukan hanya tentang karakter saja, tetapi sebetulnya perlu dipahami proses-proses apa. Misalnya bagaimana masa kecilnya, bagaimana dia itu punya pengalaman dengan interaksi sosial yang lebih luas, relasi-relasi interpersonal, itu semua bisa berkontribusi. Dan ini menurut saya juga karena bagian dari kerja dari yudikatif, maka teman-teman di yudikatif harus melihat kejahatan ini sebagai kejahatan yang menurut saya tidak bisa diberikan ruang permaafan gitu ya, apalagi ruang permaafan dengan mengatakan bahwa perbuatan ini dilakukan karena yang bersangkutan misalnya memiliki tekanan juga. Semua telah terjadi. Tiara pun tak mungkin lagi kembali. Kini hanyalah duka mendalam yang dirasakan keluarga sepeninggal Tiara. Di mata keluarga, Tiara dinilai sebagai pribadi yang pintar dan mandiri. Keluarga begitu terpukul saat mengetahui Tiara Angelina Saraswati telah tiada di tangan kekasihnya. Duka itu terasa kian menyayat karena pelaku memperlakukan jasad korban begitu keji. Keluarga berharap pelaku dihukum setimpal. Saya Prita Zega pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Kepergian Tiara Angelina Saraswati secara tragis di tangan kekasihnya menyedot perhatian massa. Terkuaknya identitas korban ke permukaan membuat syok pihak keluarga. Keluarga korban yang selama ini dikenal tertutup sejak itu semakin rapat menutup diri. Mereka pun tetap mengunci pintu rumahnya yang berada di Desa Bade Kidul di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, tatkala warga ataupun awak media bermaksud menemuinya. Ya orangnya tertutup, nggak mau nemu siapa-siapa, diam aja. Terus aktivitas sehari-hari di kampung ini seperti apa Pak? Bapak Ibu? Kampung baik, jarang di rumah soalnya jualan. Jualan apa itu Pak? Sempol. Sempol. Di alun-alun Lamongan. Kalau korban sendiri sudah nggak pulang, udah lama atau gimana Pak? Ya selama lulus sekolah. Setahun, tapi kemarin tanggal 28 diangkat, sesudah itu kan udah ada berita kejadian ini. Lebih dari sepekan, orang tua Tiara diombang-ambing kegelisahan nanti kepastian kapan jasad Tiara tiba. Hari yang dinanti-nanti pun tiba. Selasa malam, 9 September 2025 sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, jenazah Tiara sampailah di rumah duka. Sebelumnya, jenazah diberangkatkan dari Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo, Jawa Timur yang memakan waktu sekitar 2,5 jam. Orang tua Tiara tak kuasa menahan kesedihan luar biasa. Warga pun ikut larut dalam suasana duka tatkala memberikan penghormatan terakhir kepada Tiara. Malam itu juga jenazah Tiara dimakamkan. Kepergian Tiara yang dikenal sebagai sosok yang pintar dan mandiri menjadi pukulan berat bagi kedua orang tua. Ya dari kemarin ya saya mendampingi bapak, jadi bapaknya almarhumah. Jadi ya mungkin secara mental pasti terpukul Pak ya, pasti terpukul karena kondisi yang bersangkutan sampai seperti itu. Cuma kemarin titiknya ke saya untuk sementara bapak kan tidak berani dulu tampil ke media karena ya itu tadi dia sangat terpukul itu tadi. Terus jadi
sementara mungkin saya mewakili keluarga untuk menyampaikan apa yang diinginkan dari keluarga. Meski keluarga telah mengikhlaskan kepergian Tiara, namun mereka berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Untuk harapan keluarga sih, untuk pelaku ya semoga apa yang terjadi seperti ini mereka diberikan hukuman yang sesuai, yang setimpal dengan apa yang ada di hukum Indonesia ini, sesuai dengan perbuatannya semaksimal mungkin. Semoga dia juga diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk menyesali perbuatannya. Keluarga sih sudah mengikhlaskan, tapi ya masalah hukum kita serahkan kepada yang berwajib. Assalamualaikum. Keesokan hari usai pemakaman, orang tua Tiara menerima kunjungan jajaran Polres Mojokerto yang menyampaikan bela sungkawa. Dalam kesempatan ini, ditegaskan pula bahwa penyidikan kasus ini akan terus dijalankan secara profesional dan transparan. Proses terus berjalan, maraton pemeriksaan kami laksanakan, dan tentunya kami profesional, kita dudukkan faktanya, siapa berbuat apa, persangkaan pasal apa yang dikenakan terhadap yang bersangkutan, alat bukti sudah cukup, dan tentunya kami juga mendatangi keluarga korban untuk memastikan melengkapi serangkaian berkas pemeriksaan, salah satunya adalah keterangan dari kedua orang tuanya. Kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan Alfie Maulana terhadap kekasihnya, Tiara Angelina Saraswati, memberi pelajaran penting bahwa kejadian tersebut tidak lepas dari dinamika hubungan yang tidak sehat hingga berpotensi mendorong seseorang gelap mata dan berbuat nekat. Ketika seseorang menjalin relasi dengan orang lain, baik itu relasi khusus seperti relasi romantis atau relasi seperti pada umumnya, tentu ada harapan-harapan dari proses berelasi tersebut gitu. Maka apabila yang dimaksud adalah bagaimana supaya semua pihak itu mendapatkan manfaat, tentu ada proses yang berimbang, ada proses yang semacam saling melengkapi atau saling take and give gitu ya. Karena apabila hanya salah satu pihak yang kemudian terus mengupayakan sementara pihak yang lain berada dalam kondisi yang justru lebih tertekan, maka ada situasi-situasi timpang yang akan mudah membuat reaksi-reaksi emosional tertentu. Secara umum sebetulnya dalam berelasi seperti itu ya. Orang yang mengalami gangguan psikopatologis misalnya, memang tidak serta-merta bisa komunikasi dengan baik. Kenapa? Karena dia merasa sebetulnya orang seperti ini sudah tidak ada lagi kontrol masyarakatnya. Dia mengabaikan kontrol masyarakat. Apakah ini di masyarakat kita itu berdampak atau enggak? Dia sudah tidak memikirkan itu, sehingga yang keluar dalam komunikasinya itu kadang tidak bisa diprediksikan sama dengan apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Problem seperti ini biasanya juga dipengaruhi oleh trauma masa lalu sebetulnya. Trauma masa lalu, pengalaman traumatis yang mendalam itu dapat memicu dendam sumak. Dan itu tidak serta-merta terungkapkan dalam komunikasinya. Dia orang seperti ini justru dalam komunikasinya sangat terbatas. Sudah semestinya masyarakat berani mengambil keputusan sehat dalam sebuah hubungan. Kesadaran diri, dukungan penuh keluarga maupun sahabat serta keberanian diri dalam menetapkan batasan diyakini sebagai kunci utama dalam mencegah terjadinya hubungan yang tak sehat.